Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pagi hari ini lawatan Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami saat-saat ini, kita percaya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Mari kita sembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua berdoa bersama. Ya Bapa Allah kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu kondisi kami masing-masing, dan dimanapun kami berada, Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menjamah kami. Kami percaya pagi hari ini ada sukacita Tuhan yang besar bagi kami. Kami merasakan hadirat Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya satu-satunya pengharapan kami. Engkau Tuhan yang setia.
janjimu teruji dan terbukti. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Engkau selalu setia. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersamamu Tuhan, kami mau terbang tinggi. Kami mau didapati seperti di Lukas 18 ayat 8, bahwa ketika anak manusia datang, kami didapatinya umat yang memegang iman kami pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terbang tinggi bersama Engkau. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Kau di atas semuanya Tuhan Yesus. Pagi ini biarlah Kau berfirman dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Supaya hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami nikmati di dalam kuat kuasa-Nya Tuhan, kami tidak kalah dengan keadaan, tetapi kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Berfirmanlah Kau dalam kehidupan setiap kami. Campur tangan dari kuasa-kuasa kegelapan kami singkirkan di dalam nama Yesus. Bila kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Tuhan. Mari yang terima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi. Bila pagi yang indah ini kita boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini meskipun kondisi masih seperti ini, tapi doa saya
kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan tidak pernah luntur. Amin. Amin. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Meskipun Allah tidak bisa kita lihat, kehadirannya kadang-kadang tidak kita duga, tetapi saya mau katakan kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berseru dan mau datang kepada Tuhan. Suatu ketika Tuhan mengajak murid-muridnya untuk naik ke dalam perahu. Dia mengajak begitu banyak murid-muridnya diajak naik ke dalam perahu. Ketika naik perahu, tiba-tiba gelombang, taufan, badai yang besar datang. Murid-murid teriak kepada Tuhan, tolong, tolong, kami binasa. Mereka ada dalam perahunya Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kenapa? Tuhan izinkan ada badai, ada topan yang menggoncang perahu mereka. Bahkan air masuk ke dalam dan ingin menenggelamkan perahu mereka. Dan sementara kondisi yang seperti itu, Tuhan sedang tidur. Saya mau katakan begini, meskipun Tuhan tidur, meskipun Tuhan terlelap, tapi Dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Dia tetap Allah yang hebat, tetap dia Allah yang bisa diandalkan. Dialah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pengasih Tuhan, di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini, bukankah murid-murid itu bersama dengan Tuhan? Mereka menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-41 ini satu pertanyaan yang seharusnya tidak ada kepada mereka, yang ditujukan kepada Tuhan. Mereka mengatakan apa? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, siapakah gerangan orang ini? Kita bisa bayangkan, ada bersama-sama dengan Tuhan, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, tapi masih bertanya, siapakah gerangan Engkau ini Tuhan? Dan inilah yang seringkali membuat hati Tuhan bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Lebih-lebih ketika badai tofan ada dalam kehidupan orang percaya. Hari ini, setiap kita yang hadir pada pagi yang indah ini, jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, tetapi bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan, bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan hadir. Tuhan akan datang menolong. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Pertanyaannya bukan terletak pada kuasanya Tuhan,
tapi bagaimana konsep hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita jalani dalam hidup ini supaya kita bisa menikmati kuasa Tuhan di tengah badai topan, di tengah keadaan yang sedang terjadi. Langkah yang pertama, gunakan pikiran kita, perkataan kita, mempermuliakan kehidupan Yesus. Ketika keadaan tidak seperti apa yang kita bayangkan, ketika situasi seperti yang dialami murid-murid, mereka tidak berpikir tentang Tuhan, mereka tidak berkata-kata tentang Tuhan, justru ketakutan, teriakan, bahkan mengatakan, Tuhan kau tidak peduli kalau kami binasa. Ini bukan kata-kata orang percaya, bukan kata-kata murid-muridnya Tuhan, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gunakan pikiran dan perkataan kita yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kuasanya akan turun, menaungi, menjaga, dan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana supaya kuasanya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jangan hidup dalam ketakutan. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan. Apapun badai, apapun topan, apapun bentuk penyakit yang hari ini sedang merajalela, Yesus di atas semuanya. Yesus di atas semuanya. Yesus di atas semuanya. Dia jawaban yang bisa mengangkat hidup kita, yang bisa membebaskan hidup kita. Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal pertama dan ke-7, Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Amin. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi apa? Iman, pengharapan, kasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, supaya kita bisa melihat kuasanya Tuhan. Ketika apa? Ketika hidup kita tidak didominasi oleh yang namanya ketakutan. Keadaan boleh seperti orang-orang yang orang-orang katakan. Keadaan boleh seperti orang-orang yang pikirkan, tapi bagi Tuhan, selama iman kita, selama hidup kita tidak terkontaminasi, tidak dikuasai ketakutan, engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana supaya kuasanya itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Jangan kurangi iman percaya. Amin. Jangan kurangi iman percayamu kepada Tuhan. Justru ketika keadaan terpuruk, justru ketika keadaan ada topan, justru ketika ada keadaan menakutkan, justru harus menambahkan level iman percayamu kepada Tuhan. Karena orang-orang yang disertai Tuhan bukan orang-orang yang takut, bukan orang-orang yang mengurangi iman percayanya, tetapi orang-orang yang terus bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang berani mengandalkan Tuhan di tengah kondisi keadaan apapun. Berani mengatakan, Yesus, engkau di atas semuanya. Yesus, engkau memegang tanganku. Yesus, engkau mengurapi aku. Yesus, engkau ada bersama-sama dengan aku. Hari ini, kalau ada di antara kita, seolah-olah Tuhan kalah dengan corona, engkau salah besar. Kalau hari ini kau mengatakan Tuhan kalah dengan keadaan, engkau salah besar. Yesus bisa pegang kendali apapun. Yesus bisa menguasai apapun. Dia terlibat bagi orang-orang yang terus menaruh, mengangkat iman percayanya kepada Tuhan. Pada pagi yang indah ini, persembahkanlah iman percayamu kepada Tuhan. Ketika kau bisa mempersembahkan iman percayamu kepada Tuhan di tengah situasi keadaan yang ada, Yesus akan bicara, Yesus akan terlibat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau kenindakan tidak memijitkannya. Dalam pagi ini, kuasa Tuhan menjadi nyata karena kita punya pikiran, perkataan yang besar tentang Tuhan kita. Bila kuasanya hari ini terjadi pada pagi yang indah ini, karena kita bukan orang yang dikuasai ketakutan, tetapi kita dikuasai pengharapan kemenangan di dalam Tuhan. Kita berani menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Bila pagi ini kuasanya terjadi, karena kita tidak mengurangi iman percaya kita, tetapi semakin mempersembahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan,
memiliki iman percaya yang menghadirkan Tuhan, yang menyentuh hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami pagi ini. Mari merenungkan kehidupan kita sejenak di hadapan Tuhan. Mau memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Mulai pagi ini, pikiran mereka adalah pikiran Kristus. Perkataan mereka perkataan yang penuh kuasa di dalam Tuhan. Jiwa, tubuh, roh mereka dipenuhi dengan keberanian, bukan dikuasai oleh ketakutan. Perjalanan yang mereka jalani penuh dengan iman percaya yang terus dipersembahkan pada hormat kemuliaan nama, sehingga Tuhan berkuasa melingkupi, menjagai, dan kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah. Kita akan akhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kita kepada kegenapan janji Tuhan, boleh menyertai kita mulai hari sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Diberkatilah keluarga, diberkatilah kesehatan kita hidup dalam kuasanya Tuhan, dan kemenangan dan hal-hal yang ajaib menyertai perjalanan hidup kita, karena kita orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, kata bersama-sama. Kiranya Berkati aku berlimpah-limpah, nama meluap